Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidila Putrinanda Pratama dengan NIM 05. Saya dari kelas 4A Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tutorial penggunaan Wolfram Alpha sebagai penyelesaian persoalan matematika, terutama pada bilangan bulat. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan membuka Chrome terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan Wolfram Alpha. Setelah itu kita pilih yang paling atas sendiri. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengisikan soal di dalam kolom ini. Pada soal yang pertama, itu diketahui 8 minus 12 ditambah 5. Kemudian kita tekan enter. Setelah itu jawabannya akan langsung keluar, yaitu ini 1. Dan di sini juga terdapat garis bilangannya dan juga terdapat ilustrasi gambarnya. Jadi bisa mudah dipahami. Kemudian lanjut ke soal yang berikutnya. Pada soal diketahui Budi mempunyai 10 buah manggis. Jadi bisa kita tuliskan 10. Kemudian dimakan 2 pada siang hari. Kalau dimakan berarti dikurangi 2. Dan 3 pada malam hari, berarti dikurangi 3 lagi. Diminta kakaknya 2, berarti dikurangi 2 lagi. Dan pada esok hari ayah membelikannya lagi 5, berarti ditambah. Tetapi 2 dibuang karena busuk, jadi dikurangi 2. Sekarang berapa sisa buah manggis Budi? Sama dengan berapa? Kita tekan enter. Jadi jawabannya adalah 6. Dan ini juga ada garis bilangannya seperti ini. Kemudian kita bisa langsung ke soal berikutnya lagi. Pada soal tersebut diketahui Pak Burhan yang mengambil uang di ATM sebesar 100.000. Kita tuliskan 100.000. Kemudian dia membeli sayuran sebesar 35.000, jadi dikurangi 35.000. Untuk beli bensin 30.000, terus dikurangi 30.000. Dalam perjalanan pulang, Pak Burhan kembali ke ATM dan mengambil uang sebesar 50.000. Jadi uangnya tambah 50.000. Sesampainya di rumah, dia mendapatkan uangnya kembali dari anaknya sebesar 50.000. Jadi uangnya tambah lagi 50.000. Jadi berapa uang yang sekarang yang dipegang Pak Burhan? Sama dengan berapa? Jadi jawabannya itu adalah 135.000. Kemudian langsung saja kita ke soal yang berikutnya, yaitu Aldi mempunyai pensil berjumlah 10. Saat di sekolah, teman-temannya lupa tidak membawa dan meminjam pensil. Totalnya ada 8, jadi pensil yang dipinjam temannya itu ada 8, dikurangi 8. Setelah pulang sekolah, ternyata pensil tersebut hanya kembali 5. Jadi ditambah 5. Dengan demikian, Aldi masih mempunyai berapa? Kita tekan enter. Jadi, pensil Aldi itu masih ada 7. Kemudian langsung ke soal yang berikutnya. Soal terakhir.
Jody punya uang sebesar 500.000. Kita tulis 500 saja. Kemudian digunakan untuk membeli tas dan pensil sebesar 300.000. Jadi uangnya dikurangi 300.000. Kemudian makan buah 10.000 dikurangi lagi 10.000. Kemudian membeli sepatu 100.000 kurang lagi 100.000. Esok harinya dia mendapat uang 50.000 dari ayah, jadi uangnya tambah 50.000. Karena kelebihan, uang 20.000 masuk ke dalam tabungan, jadi karena ditabung berarti dikurangi 20.000. Pertanyaannya, berapa uang yang dipegang Jody sekarang? Jadi uang yang dipegang Jody itu sebesar 120.000 sekarang. Gimana, mudah bukan pakai Wolfram Alpha? Kemudian kita lanjutkan untuk membahas soal esai. Nah, pada soal esai yang pertama itu diketahui Ruslan mempunyai 10 buku tulis yang belum digunakan sama sekali. Berarti kita tulis 10. Saat ke sekolah dia mengambil 3. Berarti dikurangi 3. Kemudian kakaknya minta 2. Berarti dikurangi lagi 2. Ibunya juga mengambil 2. Dikurangi lagi 2. Tetapi pada malam harinya ayah membelikannya 10 lagi. Berarti ditambah 10. Pertanyaannya, berapa jumlah buku Ruslan sekarang? Jadi jumlah buku Ruslan itu ada 13. Kemudian diketahui suhu di kulkas negatif 2 derajat Celcius. Pada saat lampu mati, suhu di dalam kulkas naik 3 derajat Celcius. Kalau naik berarti tandanya adalah plus. Naik 3. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa suhu di dalam kulkas sekarang. Jadi suhu dalam kulkas sekarang adalah 1 derajat Celcius. Pada soal berikutnya, diketahui sebuah pesawat naik dari ketinggian 28.937. Jadi ditulis 28.937. 28.937 kaki ke ketinggian 35.978 kaki. Karena ada awan, pesawat turun ke ketinggian 31.097 kaki. Berapa kaki yang diperlukan untuk naik dan turun? Berarti kita cari selisihnya. Jadi ini dicari selisihnya dengan 35.978. Kita cari jawabannya. Kemudian dikurangi lagi 31.097. Dicari selisihnya, maka dari itu dikurangi. Terus di enter. Maka kaki yang diperlukan untuk naik dan turun adalah 38.138. Dikarenakan yang ditanyakan itu adalah kakinya yang diperlukan untuk naik dan turun, berarti ini nilainya positif. Pada soal berikutnya, diketahui seorang penyelam berada di kedalaman laut 15 meter.
ditulis dulu 15 meter dari permukaan laut. Sedangkan temannya berada di atas menara kapal yang tingginya 8 meter dari permukaan laut. Berapa jarak ketinggian penyelam dan temannya? Jadi yang dicari itu adalah selisihnya. Maka dari itu dikurangi 8. Sama dengan 7. Jadi jarak ketinggian penyelam dan temannya adalah 7 meter. Kemudian soal yang selanjutnya. Tinggi suatu kota adalah 425 meter di atas permukaan laut. Tinggi sebuah gedung di kota itu adalah 85 meter. Berapa tinggi gedung jika diukur dari permukaan laut? Jadi, kalau dihitung dari permukaan laut itu adalah 425 ditambah dengan tinggi gedungnya 85. Jadi, tinggi gedung jika diukur dari permukaan laut adalah 510. Sekian penjelasan saya mengenai penggunaan aplikasi Wolfram Alpha, dan bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.